Kok perpecahan? Memang kita pisah. Memang antara Anda dengan saya itu pisah, Bang. Iya memang, makanya jangan kalian nyamar-nyamar jadi Islam. Karena sudah tahu dalilnya. Makanya Anda Kristen ya Kristen aja, jangan kayak Islam dong. Kristen ya Kristen aja. Karena kalian berpura-pura jadi Islam ya, makanya kami hadir. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apa tujuannya nyamar-nyamar Islam? Jadi Anda harusnya ke sana nasihatin saudaranya, ya jangan tampil ke Islam-Islaman, hentikan pencetakan Bible dengan menggunakan istilah-istilah Islam, tutup sekolah-sekolah STT yang membahas tentang Islamologi, hentikan misionaris yang datang dari kampung ke kampung untuk mengajak orang awam masuk Kristen. Hentikan, kalau mau kita hentikan diskusi ini. Tapi kalau kita dihentikan tapi gerakan mereka tetap berjalan, nggak bisa dong. Itu cari masalah namanya. Iya, tapi kan kenyataannya sama, Bang. Apanya yang sama? Islam sendiri pun kan mengajak juga. Iya, Islam berseru. Islam berseru dengan perintah seruannya. Tapi Islam tidak menyamar-nyamar seperti mereka menyamar ke Islam. Ada nggak pernah Anda melihat Islam ustadznya berpura-pura jadi pendeta? Kalau mereka, banyak pendeta berpura-pura jadi ustadz. Banyak pendeta yang banyak dari sisi mereka yang mengaku-ngaku anak ulama, anak kiai. Sorry. Begitu, Bung. Kalau mereka sudah menghentikan itu, maka kita juga berhenti. Begitu, saudara. Ya Bang Kaza, ya kita naikkan teman-teman Kristen. Bang Kaza, kalau bisa, kalau memang Anda Muslim, Bang Kaza coba fokus aja dulu, beribadah, wudhu yang banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, terus keluar main ke tempat yang jauh, Bang. Jangan di rumah-rumah terus. Jadi pengetahuannya kurang. Coba jalan keluar-luar, Bang. Pasti jumpa itu misionaris-misionaris. Gitu aja, Bang Kaza ya. Kalau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kafir, selamat siang. Izin saya turunkan, Bang ya. Siap. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman. Selamat siang, Bang Lando. Selamat siang. Ya, dari mana siang. Bang Lando? Kristen atau Islam? Halo. Bang Lando? Ya, Bang Lando Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Bang? Tiba-tiba saya dengar tadi Pak yang bersyahadat. Sebentar, Bang. Bang Lando. Ya, Bang Lando Kristen atau Muslim, Bang? saat ini saya Kristen. Saat ini Kristen. Ada kemungkinan nanti jadi Muslim, begitu, Bang? Oh, jangan begitu, Bang. Jangan begitu, katanya saat ini. Oke, silakan Bang Lando. Kita kan bicara yang saat ini. Iya, silakan. Aku tadi pas aku dengar tadi yang bersyahadat. Tadi dibilang kan tiada Tuhan selain Allah, tiada Nabi selain Muhammad. Begitu, aku mau komentar, bisa kan?
Bisa. Yang emang Muhammad aja nabi, Pak. Tidak ada itu syahadat dan tiada nabi selain Nabi Muhammad, itu nggak ada. Dan kami Itu tadi yang kenapa, Pak? dan dikatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami meneguhkan pendirian iman kami, keyakinan kami, kepercayaan kami bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Oh. Gitu, Bang. Oh iya. Iya. Oke, makasih. Aku mau apa itu aja, tanggapi itu aja. Makasih ya. Kalau nanya balik boleh? Kenapa? Kalau nanya balik boleh? Apa yang mau ditanya itu? Kalau Paulus ini utusan siapa, Bang? Paulus utusan siapa? Iya. Paulus yang mana, Bang? Paulus pendiri agama Kristen. Paulus pendiri agama Kristen. Itu jadi persisnya Paulus itu diapakan condong ke Katolik, Bang ya? Ke Katolik. Iya, yang mengutusnya jadi pemimpin Katolik siapa? Dia utusan apa pendiri? Soalnya beda, pendiri sama pengutus itu beda, Bang. Dia sebagai pendiri mengaku diutus. Ya, mengutusnya siapa? Kayaknya Abang salah paham. Kalau Paulus itu, kalau Abang bilang diutus. Loh, rasul itu artinya utusan. Abang baca di mana itu, Bang? Paulus itu mengaku utusan di semua suratnya, Galatia 1, Filipi 1, Roma 1, Efesus 1, semua mengatakan dari Rasul Paulus, utusan Kristus Tuhan kita. Oh, kalau untuk menjabarkan sampai ke situ, ya mohon maaf, memang bukan kapasitas saya, belum kapasitas saya, Bang. Iya. Oke. Iya, artinya Jadi, saya awam aja ini, Bang, awam. Iya. Berarti Paulus tidak diketahui siapa yang ngutus dia ya? Ya, kalau untuk menjabarkan ke situ, belum kapasitas saya, Bang. Saya awam ini. Aku kan nanggapi aja tadi. Artinya bisa sih saya kata ini, ya mohon maaf ya, baik yang Kristen, baik yang Muslim, yang penganut agama, bisa saya bilang sih saya dalam hal ini masih belajar. Kalau teologi ya masih menyimak. Makanya saya naik bertanya. Begitu, Bang. Oh iya. Baik. Iya, begitu dia, Bang. Makasih Bang Lando. Oke, makasih, Bang. Ya, Bang Lando, saya doakan mudah-mudahan segera ganti Tuhan ya. Izin turun, Bang ya. Ya. Sadis juga. Segera ganti Tuhan. Ya, Bang Slem Tagator, selamat siang. Bang. Bang. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya, dari Kristen atau Muslim, Bang? Kristen lah, Bang. Oh, Kristen. Siap. Anak Tuhan apa anak setan? Silakan Gerunda. Lanjut. Oke, temanya apa, Bang? Itu temanya. Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Cuman permasalahannya, kalau anak Tuhan itu adalah orang-orang yang suci dalam tradisi Yudaism. Orang yang taat menjalankan kemudian perintah Elohim.
Sementara Elohim mengatakan terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, sedangkan Kristen tidak mempraktikkan Taurat dengan perbuatan kok mengaku sebagai anak Tuhan, anak Elohim. Maka muncul pertanyaan, Kristen ini anak Tuhan atau anak Elohim atau anak sibilisis gitu Bang. Coba Anda terangkan kenapa Kristen tidak lagi hamba Tuhan. Bukan lagi hamba Tuhan, maksudnya kenapa bisa? Kok berubah status? Silakan. Oke, terima kasih. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan adalah hamba dosa. Ketika kami telah dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami sekarang bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah orang-orang yang merdeka, maka dikatakan kami anak-anak Tuhan. Maka ketika dikatakan hamba Tuhan, yaitu seperti pendeta mengatakan dia hamba Tuhan, ketika dia mengambil penginjilan ataupun mengajarkan orang-orang Kristen melayani Yesus, dia dikatakan hamba seperti itu Bang. Kristen mengaku sebagai hamba dosa, maksudnya? Bukankah di alam semesta ini cuma ada dua, Tuhan dan hamba? Tuhan dan hamba. Kristen hamba dosa. Maksud Anda Tuhan itu dosa gitu maksudnya? Begini Bang, saya katakan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu dikatakan jatuh ke dalam dosa itu maksudnya? Jatuh ke dalam dosa itu maksudnya apa? Contoh seperti Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan di dalam Alkitab. Bagus. Adam melanggar perintah Tuhan, jangan makan buah ilmu pengetahuan, maka dia disebut jatuh ke dalam dosa. Di dalam ajaran Torah, jangan makan babi. Ketika itu dilanggar, jatuh nggak ke dalam dosa? Berdosa pada waktu itu di zaman Israel. Berdosa. Berarti Kristen ini anak-anak dosa atau anak-anak Tuhan? Belum Bang, kita masih membahas tentang Israel. Kok kenapa? Israel? Gini Bang, ketika perintah itu dikatakan oleh Tuhan, janganlah makan babi ataupun unta ataupun ular, itu dikhususkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Itu berarti untuk keturunan bangsa Israel. Iya, berarti itu perintah hanya untuk kepada Israel. Ya, pada saat itu. Kalau perintah jangan makan buah ilmu pengetahuan itu perintah untuk siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Terus kenapa Anda yang jadi kena dosa? Karena kami ini keturunan dari Adam dan Hawa. Oh gitu. Terus apa hubungannya kemudian ketika orang Kristen dikatakan di dalam kitabnya bahwa Kristen ini juga adalah keturunan Abraham? Kenapa bisa gitu? Kenapa kami dikatakan dari keturunan Abraham itu sebagai iman Bang? Karena Abraham percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kami juga seperti itu. Bukan fisik Bang. Berarti hukum Taurat ini juga untuk kalian kan? Tidak, karena hukum Taurat telah digenapi Bang. Maksudnya gimana? Hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Sementara kalian juga adalah Bani Israel, katanya. Sekarang permasalahannya ketika Adam yang melakukan dosa, kenapa Anda yang nanggung? Tapi giliran hukum Taurat yang untuk Bani Israel dibatalkan, Anda tidak nanggung. Gimana ceritanya ini abang ini? Oke, begini Bang. Jadi hukum Taurat itu bukan satu Bang. Ada namanya 10 hukum Taurat. Ada juga Taurat untuk orang-orang Israel pada waktu dipimpin Musa Bang. Ya, itu perjanjian lamanya mereka. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat yang 10 itu. Oke, kalau 10 hukum Taurat itu jari-jari Tuhan langsung menulis Bang. Tetapi kalau hukum Taurat itu berlaku pada adat istiadat pada waktu itu. Contoh jangan makan babi. Ya. Nah sekarang orang-orang Yahudi yang melanggar hukum Taurat boleh nggak disebut sebagai anak Tuhan? Di zaman dulu apa zaman sekarang? Sampai kapanpun orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang melanggar Taurat dari kalangan Bani Israel, apakah mereka disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis?
tetap anak-anak Tuhan, karena mereka ketika orang Israel itu berbuat dosa melanggar peraturan Tuhan, mereka menebus dosa mereka itu dengan cara mempersembahkan sembelian seperti domba ataupun lembuang. Lalu siapa yang disebut Yesus sebagai anak-anak iblis? Di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti mereka adalah anak-anak iblis karena bapaknya adalah iblis. Siapa itu, Bang? Apakah orang yang melanggar Taurat atau orang yang taat kepada Taurat yang disebut anak-anak iblis oleh Yesus? Bukan. Kenapa dikatakan anak-anak iblis? Karena mereka ya melanggar seperti aturan-aturan Tuhan itu. Nah, itu aku bilang tadi. Berarti orang yang melanggar hukum Taurat bukan anak Tuhan, tapi anak setan. Kata siapa? Kata Yesus, dan Anda mengiyakan. Betul nggak? Bukan yang melanggar hukum Taurat yang dikatakan di situ anak-anak setan, Bang. Tetapi yang melanggar hukum kasih. Kasih itu Taurat, Bang. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang sebut kasih itu adalah Taurat. Yang tidak kasih. Silakan Anda baca. Yosua 22 nomor 5. Yosua 22 nomor 5, silakan. Sabar, Bang ya. Iya. Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetapi mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi yang disebut kasih adalah menjalankan dengan setia apa yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa. Betul? Ya. Jadi kasih itu taat kepada Tuhan, taat kepada Taurat. Kalau tidak taat Taurat itu bukan kasih, itu kosong. Omong kosong. Jadi Kristen itu tidak ada kasih karena Kristen tidak taat kepada hukum Taurat. Itu dalil, Bang. Makanya jangan cuma modal imani saja. Harus berdasarkan Bible itu sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi saya bertanya, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, yaitu orang yang tidak kasih, pantaskah mereka yang tidak kasih ini disebut anak Tuhan atau anak setan? Oke, saya jawab anak setan. Tetapi begini, Bang. Anak dikatakan setan juga, Bang. Jadi Tuhan mengatakan ya, mengasihi Tuhan ya di kitab 22, menarik ini. ayat 5. Menarik ini. Dan Yesus juga berpesan, yang utama adalah mengasihi Tuhan itu, dan yang kedua mengasihi sesama manusia, Bang. Tadi mengasihi Tuhan apa tadi yang Anda baca di Yosua 22 nomor 5? Iya, kasih. Kasih itu mentaati Taurat. Tidak ada hubungannya di sini Taurat, Bang. Saudara, tadi Anda baca Yosua 22 nomor 5 itu apa, Rek? Kasih kepada Tuhan itu setia menjalankan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang Tuhan torehkan melalui lisan Musa. Ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi Kristen apakah masih menjalankan itu? Tidak. Berarti kasih kepada Tuhan di Kristen itu nggak ada. Makanya Kristen itu dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen telah dibebaskan oleh Kristus dari aturan Tuhan. Sehingga Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi Kristen ini adalah anak Tuhan. Jadi Kristen ini sesuai dengan ucapan saudara, orang yang tidak taat kepada hukum Tuhan itu adalah anak setan. Kristen tidak menjalankan hukum Tuhan, berarti Kristen adalah anak anak singkong, ya anak singkong, kan gitu abangku. Kita sesuai dengan data, cuma mulut-mulut aja, ngomong-ngomong aja.
Jadi orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Malaikat yang tidak menjalankan hukum Tuhan itu bukan lagi anak Tuhan. Meskipun dalam kitab Ayub dikatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan, tapi ketika mereka ingkar, mereka bukan anak Tuhan lagi, mereka sibilisisis. Jadi Kristen yang bukan hamba Tuhan, kedudukannya sama dengan iblis yang bukan hamba Tuhan. Jadi Kristen ini sederajat dengan sibilisisis, sama-sama bukan hamba Tuhan. Yang disebut hamba Tuhan itu seperti Yesus, itu baru disebut hamba Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Wah, keren kali Yesusku. Sedangkan Paulus di dalam dogmanya Galatia 4 nomor 7, Kristen pengikutnya Paulus bukan hamba Tuhan, tetapi anak-anak Kristus. Kristus yang mana? Kalau Yesus anaknya sudah pasti taat kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, anak-anaknya diajarkan untuk jangan lagi hamba kepada Tuhan. Jadi Kristen ini menghambakan diri kepada siapa? Kalau tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka ke gereja? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka makan babi? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka Natalan? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka tidak bersunat? Siapa yang Kristen ikuti sehingga mereka menyetarakan antara Kristus dengan Bapa? Siapa? Oke. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Oke, di mana kami melanggar perintah Tuhan itu, orang Kristen di mana? Yang pertama, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus di bilik, jangan kamu percaya. Itu yang dilanggar oleh Kristen. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun dan di bilik, perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda bertentangan dengan Yesus? Yesus melarang jangan percaya. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kenapa Kristen percaya dengan Paulus? Iya. Karena Paulus adalah dipilih Tuhan Yesus langsung ketika perjalanan ke Damsik. Nah, Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, jangan kamu percaya. Paulus ketika ke gurun Damsik mengaku bertemu dengan Yesus, kenapa Anda percaya? Karena nasihatnya jangan percaya. Oke, saya jawab. Silakan. Oke, ketika dikatakan ada Mesias di bilik jangan kamu percaya, ada di gurun kamu jangan. Makanya dikatakan ujilah roh itu dulu. Yes. Oke. Perintahnya lanjut. Nah, ketika Paulus ya bertemu dengan Tuhan langsung melalui cahaya yang terang, Tuhan itu langsung, Yesus itu mengatakan, akulah yang kau aniaya itu. Iya. Jadi Paulus itu tahu, sebab Paulus itu adalah tukang penganiaya manusia di waktu itu. Pertanyaan akulah saya, yang Bang. kau aniaya itu. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, kalau ada orang bertemu, mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Tapi kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena dia diuji di situ. Pada waktu perjalanan ke Damsik, dia diuji. Yesusnya mengajarkan percaya atau jangan percaya? Maksudnya begini, Bang, ketika Yesus mengatakan itu tentang ya, jangan ada percaya kamu kalau ada di bilik, ada di gurun. Itu artinya tentang pengajarannya, Bang. Iya. Sabar, kalau pengajarannya itu dari buahnya nanti ketahuan tuh. Itu lebih kena lagi. Sekarang perintah dasarnya dulu. Apabila ada orang, kan ini Kristen tidak ada nih. Jadi ceritanya gini, saya kasih contoh sederhana, Bang ya. Nah, jadi gini. Supaya mungkin dengan begini bisa lebih cepat terima. Ini muridnya Yesus nih, dinasehati. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Nah, ada orang mengaku nih,
mengaku bertemu dengan Kristus datang kepada murid Yesus. Saya ketemu dengan gurumu di gurun loh. Nasihat Yesus kepada mereka ini apa? Percayai ini atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Anda tadi di awal bertanya, apa yang menjadikan kami ini sesat? Apa yang salah dengan kami? Apa yang membedakan antara kami dengan yang asli? Itu jawabannya. Yesusnya mengatakan jangan percaya, tetapi Anda malah percaya. Itu. Makanya Anda jadi Kristen, karena Anda percaya kepada Mesias yang datang kepada Paulus. Padahal Yesusnya mengatakan, jangan kamu percaya kepada penyesat. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu dengan Kristus di bilik, nasihat Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabinya akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan bahkan orang pilihan juga. Sederhana kan? Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya, jangan percaya. Mau di situ alasannya, itu Yesus asli dong. Itu yang ini, itu adalah Yesus asli, itu adalah ini. Tidak ada urusan. Perintahnya jangan percaya. Mau dia asli, mau dia palsu, perintahnya jangan percaya. Selesai. Oke. Nah, boleh saya jawab siapa itu Mesias palsu itu? Silakan. Termasuk abang adalah Mesias palsu itu yang menipu, yang membelokkan Injil Tuhan yang benar itu. Abanglah salah satu Mesias yang palsu. Oke, kita buktikan siapa yang palsu, saya atau Anda. Ya. Yesus mengatakan percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Tidak ada Yesus mengatakan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu aku di gurun, di bilik, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sekarang Anda percaya nggak ketika ada Kristus datang kepada Paulus? Percaya nggak? Percaya, karena dia mengakuinya. Berarti Anda Mesias palsu. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Sudah saya katakan Bang, Mesias palsu itu artinya tentang pengajaran ya. Iya. Makanya dikatakan iya. Kenapa Anda percaya? Karena Tuhan sendiri langsung mengatakan akulah yang kauniaya itu. Mesias palsunya, Mesias palsu kan sudah dikatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Apa alasannya Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa alasan Yesus? Alasan Yesus sebab karena ajaran penyesat itu akan muncul Bang. Seperti apa? Bukan sebab yang datang kepada orang yang mengaku bertemu Kristus itu asli atau palsu? Ya asli dong. Asli. Sementara dalilnya mengatakan Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang dan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Nah sekarang Anda justru percaya kepada apa yang Yesus larang, jangan percaya. Malah Anda percaya. Berarti Anda adalah Mesias palsu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Mesias Bang? Apa yang Anda tahu? Mesias adalah penyelamat. Mesias adalah juru selamat. Mesias itu. Mesias adalah yang diurapi, Paman. Yang diurapi. Itu jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang yang diurapi Tuhan itu namanya Mesias. Sekarang Anda baca 2 Korintus 2 nomor 20. Siapa yang diurapi di situ? Anda atau saya? Anda atau saya? Terbalik. Saya atau Anda? Berapa? Nah, gitulah. 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, siapa yang diurapi di situ? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk Anda. Ya, Berarti Anda Mesias. bukan. Anda sendiri membantah kemesiasan Anda, berarti memang palsu. Anda sendiri yang membantah. Sedangkan dalilnya, kalian semua adalah orang-orang yang diurapi. Orang yang diurapi adalah Mesias. Anda membantah. Jangankan saya, Anda sendiri malu disebut Mesias. Padahal dalil Anda mengatakan Anda adalah orang yang diurapi. Baca nomor 27-nya. Jelas sekali Kristen itu adalah orang yang diurapi. Jadi Anda itu jangankan saya, Anda pun malu mengakui kalau Anda itu adalah Mesias tapi palsu. Kenapa Anda menjadi Mesias palsu? Karena Anda percaya kepada penyesat yang datang kepada Paulus. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Apabila kamu percaya, maka kau akan jatuh menjadi penyesat. Nah, ternyata Anda betul penyesat. Anda Mesias palsu. Anda mengatakan saya adalah penyesat. Di mana saya diurapi, Bang? Saya tidak pernah diurapi. Oke. Itu dikatakan abang, saya katakan penyesat di sini bukan masalah diurapi atau tidak. Tetapi tidak bisa. abang telah melencengkan ya ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu. Di mana saya lencengkan ajaran Yesus? Ayo. Di mana? Yesus mengatakan jangan percaya. Anda yang melencengkan menjadi percaya. Saya atau Anda yang melencengkan? Oke, ketika Paulus bertemu dengan Yesus ketika perjalanan di dalam Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Sebentar dulu, sebentar. Kita berbicara mengenai siapa yang melencengkan, kan? Abang di sini yang penyesat di sini, abang penyesat. Tunggu dulu. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, kenapa Anda percaya? Berarti Anda melencengkan. Kok saya yang terkut yang melencengkan? Ayo. Sudah saya katakan, Bang, ketika dikatakan ya akan muncul ya Mesias palsu, itu artinya pengajaran, Bang. Mesias itu orang-orang yang diurapi tapi palsu, itulah Anda. Sudah saya katakan, tidak bisa kita mengambil kesimpulan saya juga itu sudah yang mengatakan diurapi. Yang diurapi Mesias dan yang diurapi itu ente. 1 Yohanes 2 nomor 20 ente yang diurapi. Berarti yang Mesias palsu ente. Kok jadinya saya tidak diurapi. Saya tidak melencengkan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan kau percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Saya tidak percaya kepada Paulus. Anda percaya. Berarti Anda yang melencengkan, bukan Bang Suma. Ayo Bang, semangat dong. Oke. Makanya saya katakan di sini abang adalah salah satu Mesias palsu itu. Tidak bisa Anda mengatakan saya Mesias karena saya tidak diurapi. Bukan masalah diurapi atau tidak. Oh, tidak bisa. Syarat menjadi Mesias itu harus diurapi. Jangan Anda mengatakan loh. Apakah Daud Mesias? Apakah Raja Daud Mesias diurapi? Betul. Mesias itu adalah Daud. Dia diurapi. Ada berapa? Saul juga. Mesias itu? Yes. Apa? Semua yang diurapi itu adalah Mesias. Baca 1 Samuel 16 nomor 12, Saul kemudian diurapi. Baca Yesaya 45 nomor 1, jelas sekali di sana. Kores juga diurapi. Semua dalil-dalil mengatakan bahwa yang diurapi itu adalah orang yang memang sudah ditahirkan menjadi Mesias. Orang yang disebut Mesias itu adalah orang yang diurapin. 1 Samuel 10 nomor 1 Anda baca, Saul adalah orang yang diurapi, berarti dia Mesias. Siapapun yang diurapi dia adalah Mesias. Elisa diurapi 1 Raja-Raja 19 nomor 16, berarti dia adalah Mesias. Kristen diurapi 1 Yohanes 2 nomor 20 nomor 27, berarti Kristen adalah Mesias. Sekarang siapa yang palsu di antara Mesias ini? Kores, Henok, Elisa, Daud, Harun, Yesus, Paulus, Kristen. Anda siapa yang palsu di situ? Kami tidak diurapi, coy. Dan kami tidak percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun, coy.
Yang percaya Anda, makanya Anda jadi Kristen. Makanya aneh agama Anda ini. Yesusnya Yahudi, Yesusnya menyembah Elohim, Yesusnya bersunat, Yesusnya puasa, Yesusnya kemudian sholat, Yesusnya kemudian tauhid. Tetapi Anda yang mengaku pengikutnya tidak sama sekali sama seperti Yesus. Makanya kalian itu disebut pengikut Kristus palsu. Kalau Yesus hadir hari ini, Bang, hidup turun ke bumi ini, terus dia turun ke bumi, Anda lihat cara dia ibadah. Bagaimana cara dia ibadah? Sama persis cara ibadahnya umat Islam. Anda Yesus turun, tapi Kristen mengaku sebagai pengikutnya, tapi ajarannya sama sekali tidak ada kemiripan. Yesus kalau makan, Bang, tidak ada anjing di mejanya, tidak ada asu, tidak ada anjing, tidak ada babi di mejanya. Tapi kalau Kristen, semua binatang ada di mejanya. Apakah boleh dikatakan sebagai pengikutnya? Tidak, tentu bukan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Paulus setelah bertemu dengan Kristus yang datang kepadanya, dia datang menyamar seperti domba. Dia mengaku bertobat, dia mengaku pengikut Yesus, dia mengaku bertemu Yesus, dia mengaku menerima Injil dari Yesus. Apa yang terjadi? Di Matius 7 kalau Anda baca nomor 15 sampai nomor 23, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan? Siapa itu? Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Siapa mereka? Aliteng. Anda lagi pengikut Kristus palsu. Makanya di dalam surat Paulus, Bang, di dalam 1 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri berkata dengan sangat jelas di sana bahwa 2 Korintus 11 nomor 4, bahwa ada Yesus palsu. Coba Anda baca 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri mengatakan ada Yesus yang palsu. Ya, sekarang pertanyaannya, yang mana yang palsu? Yang datang kepada Yesus atau yang datang kepada Bani Israel? Masolang generasi. 2 Korintus berapa, Bang? 2 Korintus 11 nomor 4, saudara. Masolang generasi. Masolang. Iya. 2 Korintus 11 ayat 4. Iya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus mengakui ada Yesus lain. Paulus mengakui juga ada Injil lain. Bang, memang dikatakan di situ kalau ada Yesus yang lain memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan diajarkan mereka, itu yang dikatakan celaka, Bang. Nah, sekarang tertutup, Bang. Sekarang kalau Anda sudah mengakui ada Yesus lain, berarti ada 2 Yesus, kan? Ya banyak Yesus itu, kalau masalah itu banyak. Enggak, jangan terlalu banyak, satu aja dulu. Berarti ada Yesus lain, kan? Iya, ya itu pengajaran yang sesat. Oke. Yesus anak Maria manusia atau bukan? Tuhan. Manusia atau bukan? Tuhan. Manusia atau bukan? Tuhan, kelahiran Tuhan. Manusia atau bukan? Ku buka datanya, Bang. Iya, silakan. Lukas 2 ayat 11 ya. Ya.
Jadi abang jangan memaksa di sini. Enggak bang, saya kan bertanya, ya dilahirkan manusia Maria Tuhan atau bukan, manusia atau bukan? Loh iya, saya baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Kristus itu apa bang? Kristus itu dikatakan di sini kan. Kristus itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Kristus itu juru selamat bang. Iya, saya tahu. Kristus itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Dia adalah sang pengurap bang. Sang pengurap penyakit kurap kapang. Dia diurapi. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Jadi Lukas 2 nomor 11 bang, pakai akal ya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sebenarnya. Abang ngada-ngada aja. Loh, Mesias itu apa rupanya? Tuhan? Sudah dikatakan. Atau manusia? Mesias adalah manusia yang diurapi. Kalian mengatakan Mesias itu yang diurapi. Kalian mengatakan toh. Iya, sekarang Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Tuhan kok diurapi? Dialah sang pengurapi itu. Iya, yang diurapi ini siapa? Tuhan atau manusia? Tidak ada yang diurapi. Yang diurapi itu Raja Daud, Raja Saul. Loh, Mesias itu artinya orang yang diurapi, Cak Kangkung. Kenapa jadi gila tiba-tiba? Orang yang ditunggu, sabar, yang ditunggu oleh orang Yahudi, Tuhan atau manusia? Juru selamat. Juru selamatnya ini Tuhan atau manusia? Tuh, Mesias, coba ditunjukkan. Tuhan pula. Jadi Mesias itu, bang, jangan memperbodoh diri. Tuh, Mesias adalah sebutan bagi seseorang. Sebutan bagi seseorang yang diurapi. Tuh, sebutan bagi seseorang diurapi. Jadi terjemahan manusia bisa menebus dosa, bang. Manusia bisa tebus dosa manusia. Itu belakangan muncul konsepnya. Jangan Anda bawa ke situ dulu. Karena Anda membuat konsep ketemu dengan Kristus palsu, maka konsep semuanya menjadi hancur. Orang Yahudi menebus dosa itu pakai hewan, bukan pakai manusia. Jadi terjemahan Lukas 2 nomor 11 itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sesungguhnya. Nah, kita sampai di situ. Kita sampai di situ dulu. Nah, ketika kemudian Yesus ini ternyata adalah manusia yang diurapi Tuhan, dan Kristen juga adalah orang yang diurapi, maka muncul pertanyaannya, Kristen ini yang mengurapinya siapa? Sedangkan Yesus sendiri diurapi oleh Tuhan. Dia ditasbihkan, ditahirkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Sedangkan Kristen juga mengaku. Jadi ketika Anda mengatakan saya adalah Kristus palsu, saya tidak pernah diurapi. Andalah yang diurapi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Nah, untuk membedakan antara Yesus anak Maria dan Yesus yang Anda sembah, bahwa ada dua Yesus, anak Maria itu manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir itu manusia, bang. Apapun itu ceritanya, dia Kristus, manusia. Tuhan di kota Daud, itulah yang lahir itu. Kristus itu artinya orang yang diurapi Tuhan. Itu adalah teknik lembaga Bible Indonesia menipu Anda. Tuh, Kristus artinya apa? Kristus, coba baca. Kristus artinya? Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi. Yang diurapi ini apa? Manusia. Jadi Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan diurapi, tapi Tuhan mengurapi manusia yang dipilihnya untuk menjadi raja. Nah, sekarang ternyata yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah manusia.
Manusia. Yesus yang satu adalah manusia. Di mana Yesus mengatakan dirinya manusia? Baca Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatangan Anak Manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Akan nampak tanda di langit, Anak Manusia akan nampak di tengah-tengah langit, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Anak Manusia. Matius 24 nomor 30. Matius Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, ini Yesus berkata, langit terbelah, malaikat naik turun untuk menyampaikan firman kepadaku sebagai anak manusia. Nah, pembedanya dengan Kristus yang Anda sembah. Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus yang dimaksud oleh 2 Korintus 11 nomor 4 dengan Yesus Kristus yang datang kepada Maria sebagai anak kandungnya yang keluar dari rahimnya, itu adalah Yesus Kristus yang berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia, sedangkan Yesus Kristus yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah anak Maria, anak manusia. Beda. Yang kalian sembah adalah Kristus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Siapakah dia? Kalau bukan Yesus anak Maria, lalu siapakah dia? Kristus palsu. Alamak, kayak tidak asing mukanya. Gitu saudara. Oke, begini Bang ya, Bang Juma yang top ya. Jadi aku tidak memaksa ke penjelasan Abang di sini ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, Abang mengatakan Kristus palsu, itu urusan Abang ya kan. Nggak apa-apa. Kalau Abang berpikir seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi Abang jangan menggiring di sini ya untuk mengapakan menyesatkan umat-umat Kristen di sini. Jangan Bang. Loh, kok saya menyesatkan Bang? Saya menjelaskan sesuai dengan dalil saudaraku. Kalau saya menyesatkan itu seperti Anda. Yesus mengatakan jangan percaya, Anda menggiring orang untuk percaya, itu Anda menyesatkan. Kan Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, di situ Bani Israel, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus? Nabi Muhammadku tidak pernah. Cuman Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Apa buktinya bahwa Kristen yang disesatkan? Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi pertanyaan saya saudaraku, namanya si Devadan, saudara Bang Devadan. Pertanyaan saya, ketika pendeta pastor mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang mereka panggil? Oke. Tetap Yesus Kristus. Tapi kenapa Yesus Kristus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Oke, saya yakin banyak juga pendeta-pendeta ataupun orang Kristen ya yang percaya kepada Yesus. Di ayat yang Abang kutip Matius 7 ayat 21 itu akan terjadi, benar. Bukan berarti, setiap orang. Itu kan diawali data nomor 15-nya Bang. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka nabi palsu itu. Buahnya itu ajarannya, pengikutnya. Apa buah dari nabi palsu tersebut? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah buah dari nabi palsu. Maka apa yang terjadi? Batangnya yang harus ditebang. Artinya kalau batangnya ditebang, ajaran Paulus seluruhnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bukan lagi pastor-pastornya. Pastor ini hanya buah. Yang batang itu Paulus.
Jadi seluruhnya yang harus ditebang. Coba Anda baca dalilnya. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Setiap pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, jadi Yesus Kristus yang pendeta-pendeta panggil, yang Paulus panggil dalam nama Yesus, itu Yesus yang mana, Bang? Ingat, ada dua Yesus. Kalau Yesus anak Maria ternyata tidak mengenal Kristen, lalu Yesus yang mana yang kalian panggil mengobati orang, mau bermujizat, itulah Kristus palsu, Bang. Lembutkan hati saudaraku, lembutkan hati untuk menerima kebenaran. Silakan. Oke, itu Tindak benar saya 5 menit lagi ya. Oke, itu benar kata Abang. Siap, Karena Bang. ayat itu bukan tertuju kepada Islam. Itu saya akui. Itu bukan untuk orang Islam. Tetapi Itu ke untuk- Kristen. Benar. Berarti pohonnya harus ditebang. Kan dikatakan ya, bukan Nabinya. setiap. Bukan Iya. setiap, artinya tidak semua, Bang. Ah, bagus. Saya jelaskan kalau yang itu. Tidak semua orang yang memanggil aku kurios. Betul. Karena murid-murid Yesus yang asli juga memanggil Yesus itu dengan panggilan kurios. Tuhan, God, atau apa? Lord. Ada dua yang memanggil Yesus itu Tuhan. Bani Israel dan Kristen. Bani Israel memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka melakukan kehendak Elohim. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Elohim. Jadi siapa kemudian yang memanggil Tuhan kepada dia yang ditebang ini? Kristen, tidak mungkin Yahudi. Hanya ada dua, saudara. Benar, saya tidak menyangkal itu benar. Berarti yang manggil Tuhan Yahudi dan Kristen. Yang mana yang asli? Pengikut asli yang mana? Yahudi atau Kristen? Orang Yahudi juga sekarang ada mengikut Yesus. Ya, tapi dia mengikuti ajaran Kristen, bukan mengikuti ajaran Yesus. Ya kalau sudah dikatakan ya Kristen itu pasti mengikuti Yesus. Jadi kalau orang yang sudah ikut Yesus itu bukan Yahudi lagi, tetapi Kristen, Pak. Iya, sekarang Kristen mengikut Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Oke, itu masa penghakiman nanti, Bang ya. Ketika manusia itu akan dihukum, maka orang akan beralasan ketika mau dihukum, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, kenapa aku dibuang? Makanya dikatakan enyahlah kamu karena mereka adalah nabi-nabi palsu, Bang. Itu Bukan. benar Abang yang katakan, Abang benar. Saya jelaskan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus, saudara? Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Ya. Aku sunat, pengikutku sunat. Aku puasa, pengikutku puasa. Aku sujud, pengikutku sujud. Aku tidak makan babi, pengikutku tidak makan babi. Aku kemudian sabat. Oh iya dong. Iya dong. Kan dikatakan jelas seperti itu, pengikut berarti harus mengikut. Yang dikatakan pengikut nih, ini yang diikuti, ini yang pengikut. Ingin harus ikut. Kemana ini harus ikut. Kalau Anda keluar dari jalur, Anda bukan pengikut. Tapi keluar jalur Anda mengatakan pengikut, Anda pengikut palsu. Itu Bang, logika sederhananya. Jadi ketika dikatakan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, dan diusir oleh Yesus, berarti kalau itu Kristen menurut pengakuan saudara, dari mana Kristen ini berasal? Dari Paulus. Tebang semua ajaran Paulus, tebang, lempar ke neraka. Jadi tidak ada lagi Kristen. Ya. Paulus Gimana? itu sudah masuk surga, Bang, sudah masuk Firdaus. Apanya mau ditebang? Saudara, silakan. Masalah sunat, Yesus, ya. sabar, jangan ke situ dulu. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Roh, dia berbentuk roh sudah itu. Manusia atau bukan? Roh, Bang. Kalau manusia dia nampak dia berwujud. Oke, dia bukan manusia. Galatia 5, Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus.
Oke, berarti kesimpulannya Yesus Kristus datang kepada Paulus bukan datang sebagai manusia. Betul? Betul. Nah, sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7, apa isinya? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Saya ulang, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tidak mengaku kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristus, itulah penyesat. Dan Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Penyesatnya siapa dong kalau gitu? Itu tidak ada bertentangan, Bang. Kami juga mengakui ya, Yesus itu anak manusia. Tetapi ya, biar manusia. abang tahu ya. Manusia. Jadi hakikatnya adalah Tuhan yang roh itu datang ke dunia ini menjadi itulah manusia. yang disebut munafik. Mulut berkata, Bang, mulut berkata A, praktiknya B, itu munafik, itu berbohong. Itu berbohong, ingin menipu itu namanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah jeruk, ini adalah jeruk, tapi ternyata praktiknya bukan jeruk. Ini yang disebut jeruk. Artinya ketika mulut Anda mengatakan dia datang sebagai manusia, tetapi di gereja Anda menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Berarti mulut Anda tadi yang mengatakan Anda adalah, Yesus adalah manusia. Ketika Anda praktekkan ternyata Yesus itu bukan manusia, dia adalah Tuhan. Karena tidak mungkin Kristen menyembah manusia. Nah inilah yang dikatakan Bang 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah Paulus. Paulus, ya Koman, yang datang kepadamu bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Bukan. Mana dalilnya? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Siapakah penyesat itu? Paulus. Andalah korbannya, Anda dijerat, dalam tipu daya aku jerat engkau. Itu, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Ya, saya kira begitu sementara Bang. Saya ibadah dulu. Ada guru-guru saya di sini. Ya, saudara ya, thank you ya. Oke, makasih Bang. Saya kelihatannya juga pernah dulu ya jumpa dengan Anda. Makasih. Silakan Dinda Dito. Siap. Saya ibadah dulu deh. Iya. Ya, kita lanjutkan saja ya Pak Devanan. Tapi menarik ini ya, kalau penyampaian saya agak sangat berbeda dengan abang saya, gurunda kita di sini. Tapi poinnya terlihat jelas loh, Bapak itu bertahan dari yang ada tertulis di dalam Bible, tapi Anda sangkal dengan dogma dan doktrin Anda. Apa yang membuat Anda kemudian seperti melihat corak kalau Yesus sudah mengatakan jangan kamu percaya, tetapi Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5, ada yang mengatakan akulah Yesus yang engkau aniaya itu, justru Anda percaya Pak. Hanya karena apakah tidak disebutkan bahwa waktu perjalanan ke Damsyik, Paulus itu tidak lewat padang gurun Pak. Apakah itu? Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya, Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 24, perintahnya adalah camkanlah, aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata, ia ada di padang gurun, janganlah pergi ke sana, atau di bilik, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada murid-murid, bahwa kalau ada yang datang memberitahukan kepada murid-murid, kalau ada datang Paulus kepada murid-murid, murid-murid, aku melihat Yesus pada saat aku perjalanan ke Damsyik, posisinya di padang gurun, itu Yesus menampakkan kepadaku dan berkata, akulah yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apakah murid-murid akan setuju? Apakah murid-murid akan percaya? Tentu jawabannya murid-murid tidak akan percaya Pak. Karena Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-murid, jangan kamu percaya kalau ada orang berkata, orang itu melihat ia ada di padang gurun.
Oke bang, Ya, silakan. ini ada teman abang ini komentarnya gini, Bang Devanan ini sengaja bertahan numpang pansos jadi mau terkenal, jadi aku turun bang ya. Oh, jangan hiraukan yang di bawah kalau enggak, turun aja bang, aku dibilang pansos bang. Oke bang, nanti aku naik lagi bang ya. Terima kasih, kalian baik-baik semua di sini bang. Siap, siap abangku. Siap. Ya, kita hanya diskusi, jangan kapok Pak. Izin saya follow, nanti naik lagi ya Pak ya. Iya ya, oke. Jadi aku tidak numpang panson, ndak enak typing itu. Oke bang ya. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa. Tapi kalau memang mau lanjut diskusi, jangan dihiraukan yang di bawah, Bang Devanan. Karena kita ada di atas nih sekarang. Insyaallah. Iya, sudah top. Tapi memang teman-teman typingan di bawah ini luar biasa gitu loh. Mengganggu konsentrasi dan psikologinya lebih kena. Kalau orang itu psikisnya adalah melihat, waduh 2000 orang. Ada 5 orang yang mengatakan cari pansos gitu ya. Maka orang itu sudah kena mentalnya, betul itu. Itu luar biasa teman-teman di Mantula. Inilah jihad kita bersama. Gurunda kita Bang Zuma sebagai narasumber utama dan juga yang membuat Komal. Kang Dito mendampingi sebagai moderator dan ada Aki Ardiansyah. Ya. Ini dakwah kita memang unik kalau dibilang, karena hanya di zaman kita sekarang ini ada. Zaman Rasulullah nggak ada, zaman para khalifah nggak ada, zaman sebelumnya nggak ada HP malah kan gitu ya. Tapi ini unik gitu loh. Tapi alhamdulillah sambil menanti ya, ada saudara kita dari Katolik yang ada di Kalbar. Insya Allah ba'da asyar akan melakukan Syahadatan Ain bersama kita di sini ya. Saya harapkan tetap stay tune dan juga teman-teman yang ada di luar diajak untuk masuk, di tap di share ya kepada teman-teman yang lainnya. Baik, kita sapa dulu, ada tamu Bang Pilatus. Selamat malam. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dari Kristen atau Muslim Bang? Kristen 100%. Wih, mantap. Dari Protestan atau Katolik Bang? Kristen Protestan Bang. Protestan. Dari tema yang ada Bang, setuju kita mau mendiskusikan tentang bahwa ada anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan itu dulu. Apakah saudara sebagai orang Kristen meyakini bahwa Anda sebagai orang Kristen diurapi? Sebagai orang Kristen apa? Diurapi sebagai Mesias? Orang Kristen diurapi? Iya. Maksudnya gimana itu? Apakah Anda mengerti definisi dari Kristus? Kristus Bang, Kristus. Anda tahu Kristus nggak Bang? Tahu. Ya, Kristus artinya apa Bang? Kristus ya Tuhan Allah. Buset. Janganlah begitu. Mana ada Kristus Tuhan Allah? Kristus itu ya Mesias, artinya yang diurapi. Ya. Anda Protestan sering ke gereja nggak sih? Kok kenapa ketawa-ketawa begini ya? Kayaknya bingung dia. Saya ke gereja Bang. Nah, kalau pergi gereja biasanya khutbah dari pendeta apa tuh? Pernah nggak membahas bahwa kita semua saudara-saudara sekalian, kita adalah bukan lagi hamba Tuhan melainkan anak-anak Tuhan. Pernah nggak mendengarkan khutbah begitu? Ya. Jadi Bang Pilatus hamba Tuhan apa anak Tuhan? Anak Tuhan. Oke, berarti Bang Pilatus ini anak Tuhan. Kalau seluruh jemaat gereja itu totalnya 100, berarti 100 orang itu adalah anak Tuhan semuanya, betul? Betul. Kalau jadi semuanya anak Tuhan ya? Jemaatnya 1000-nya itu anak-anak Tuhan semua. Oke. Bang, kalau anak kucing itu sudah pasti kucing, betul? Anak kucing sudah pasti kucing.
Ya. Anak sapi sudah pasti sapi, betul? Ya. Anak manusia sudah pasti manusia dong. Ya. Kalau anak Tuhan, Tuhan bukan? Bukan gitu konsepnya, Bang. Oh, bukan gitu. Bukan anak Ya, ya, Tuhan. silakan, silakan. Oh, maksudnya dia bukan berarti dia Tuhan. Abang itu udah membolak-balikkan kata-kata. Oh, kalau anak kucing tadi itu apa? Kucing bukan? Abang kalau anak Indonesia, berarti abang Indonesia negara gitu. Emang ada anak Indonesia? Kalau ibuku namanya Indonesia, nggak ada lah. Itu nama. Ya, adalah. Nah, sekarang Tuhan dan manusia itu sama atau beda? Tuhan dan manusia itu berbeda tapi serupa. Berbeda tapi serupa. Jadi Tuhannya Bang Pilatus manusia. Tuhannya kita kok manusia Tuhan? Katanya beda tapi sama, gimana sih? Kan Bang Pilatus lo yang bicara barusan. Saya bertanya pada Bang Pilatus, Ya. manusia dan Tuhan itu sama atau beda? Manusia dan Tuhan sama apa beda? Oke. Abang nanya apanya? Wujudnya, fisiknya, apanya, pengetahuannya? Apapun, whatever. Jadi kalau manusia dengan Tuhan itu sama atau beda? Kalau dari wujudnya itu serupa, cuman kalau dari pengetahuan, dari kelebihannya semuanya itu berbeda. Wujudnya Tuhan dengan wujudnya manusia berarti sama, begitu ya menurut Bang Pilatus ya? Jadi wujudnya sama. Apakah Bang Pilatus menuhankan manusia? Enggak. Katanya wujudnya sama dengan manusia, gimana sih? Bang, Tuhan, kalau wujud Tuhan seperti manusia dan sama seperti manusia, ya rasionalnya begini analoginya. Monyet, katakanlah monyet dengan Tuhannya mirip gitu ya. Monyet dengan Tuhannya mirip. Jadi Tuhannya monyet ya monyet, betul nggak? Begitu nggak? Atau beda nih? Bukan begitu. Tadi kan pertanyaan abang itu manusia serupa nggak sama Tuhan, atau Pilatus serupa nggak sama Tuhan gitu kan? Dalam segi apanya semuanya? Ya aku bilang serupa itu wujud apa? Wujudnya itu memang karena ada tertulis di Alkitab. Oh, yang mana itu? Yang mana? Coba tertulis di Alkitabnya, kita uji. Kita uji. Bentar ya. Tuhanku adalah Tuhan anakku. menciptakan. Tuhan, aku pernah lihat di Alkitab, Tuhan menciptakan manusia serupa, seturut dan segambar dengan dia, begitu. Oke, Kejadian 1 nomor 26. Nomor 27-nya boleh dibaca? Kejadian 1:27. Tadi kan Kejadian 1 nomor 26 yang tadi dibacanya. Nomor 27-nya apa yang terjadi? Pegang baik-baik ya. Kejadian 1 nomor 27, kalau takut bacanya saya yang baca. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhannya itu laki-laki atau perempuan? Apa? Laki-laki atau perempuan? Yang serupa itu, yang Tuhan serupa itu dengan manusia, laki-laki atau yang perempuan? Bukan, yang perempuan. Bukan gitu. Jadi gimana? Yang pertama diciptakannya itu kan laki-laki. Itulah yang mana ada? Enggak. Coba baca lagi. Coba Bang Pilatus yang baca. Bukan, yang pertama diciptakannya itu kan Adam. Di mana ada tulisan Adam? Laki-laki. Oh,
Bentar. Mau Satu itu cari, mana ada mau tulisan cek di nama Adam? Alkitab. Iya, boleh pertama. silakan. Yang pertama diciptakannya itu kan kalau untuk manusia itu laki-laki. Terus diciptakannya lagi itu tidak baik sendiri. Kuciptakanlah seorang perempuan agar dia Oke, berpasang-pasangan. laki-laki itu namanya Adam nggak? Laki-laki itu namanya Laki-laki yang diciptakan itu, manusia pertama laki-laki yang diciptakan itu namanya Adam di Kejadian 1 sampai Kejadian 3 di mana letaknya?